Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Sejak kecil, Ardi sudah terbiasa dengan hinaan, ejekan, bahkan tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Semua itu bukan karena ia melakukan kesalahan, melainkan karena kemiskinan yang menjerat keluarganya. Ayahnya seorang buruh tani dengan penghasilan tak menentu, sementara ibunya hanya seorang penjual sayur di pasar yang harus berjalan kaki jauh setiap hari. Rumah mereka sederhana, berdinding bambu dengan atap rumbia yang sering bocor bila hujan turun. Namun, di balik segala keterbatasan itu, Ardi tumbuh menjadi anak yang pekerja keras. Ia rela membantu ayahnya di sawah setelah pulang sekolah, lalu malamnya membantu ibunya merapikan dagangan untuk esok hari. Meski tubuhnya lelah, hatinya tetap menyala dengan mimpi. Suatu hari ia ingin bisa membuktikan pada dunia bahwa dirinya bukan sampah, bukan juga bahan hinaan. Sayangnya, mimpi itu tak pernah dipandang serius oleh orang-orang di desanya. Ejekan di sekolah. Sejak di bangku SMP, Ardi sudah menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Seragamnya lusuh, sepatu bolong, dan buku-buku pelajarannya hanyalah bekas pemberian orang lain. Pernah suatu hari, saat ia presentasi di depan kelas, salah satu teman bernama Bayu berteriak, jangan dekat-dekat, nanti sepatunya yang bolong bikin lantai kelas jadi kotor." Seketika kelas riuh dengan tawa. Ardi hanya terdiam, menunduk, menahan perih di hatinya. Gurunya yang seharusnya membela, hanya berkata singkat, "Sudahlah, ayo lanjutkan." Seolah-olah ejekan itu hal biasa. Di kantin pun, ia sering dijauhi. Saat teman-temannya membeli makanan, Ardi hanya membawa bekal singkong rebus dari rumah. Pernah suatu kali, ia disoraki karena bekalnya dianggap makanan kampungan. Namun, Ardi tetap sabar. Ia hanya berkata dalam hati, "Biar saja mereka menertawakan aku sekarang. Suatu saat aku akan membuat mereka berhenti menertawakan." Pertemuan dengan satu sahabat. Meski hampir semua orang menghina, ada satu orang yang berbeda, Rani, teman sekelasnya. Rani sering melihat Ardi berusaha keras dalam belajar, meski serba terbatas. Ia pernah diam-diam memberikan buku tulis baru saat tahu buku Ardi habis. "Ardi, jangan pernah berhenti belajar, ya?" kata Rani dengan tulus. Ardi menatapnya kaget. "Tapi, apa gunanya? Orang-orang selalu anggap aku rendah." Rani tersenyum. "Justru karena itu, kalau kamu terus berusaha, kamu bisa buktikan kalau mereka salah." Ucapan itu menancap dalam hati Ardi. Meski hanya satu orang yang percaya padanya, itu sudah cukup baginya untuk bertahan. Tragedi di rumah. Ketika Ardi naik ke SMA, sebuah tragedi menimpa keluarganya. Ayahnya jatuh sakit karena kelelahan bekerja di sawah. Tak ada uang untuk membawa ke rumah sakit besar. Mereka hanya bisa berobat seadanya ke puskesmas desa. Ardi menangis diam-diam malam itu. Ia melihat ibunya duduk di dapur, menatap api kecil dari tungku dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan ibu, ya? Ibu nggak bisa kasih lebih untuk kamu. Sekolahmu saja sudah syukur bisa jalan," ucap ibunya lirih. Ardi menggenggam tangan ibunya. "Bu, jangan bicara begitu. Aku nggak apa-apa. Aku janji, aku akan cari jalan, Bu. Aku akan bantu ibu sama bapak." Sejak malam itu, Ardi bertekad lebih keras. Ia mencari kerja sambilan setelah sekolah, jadi kuli angkut di pasar, membantu tetangga mengangkat karung, bahkan kadang mengumpulkan barang bekas. Semua ia lakukan untuk membeli obat ayahnya dan meringankan beban ibunya. Namun, hinaan orang-orang semakin menjadi-jadi. "Lihat tuh si Ardi, sekolah aja nggak jelas, kerjaannya cuma kuli. Mana bisa dia sukses? Anak itu memang lahirnya udah ditakdirkan miskin. Nggak usah mimpi tinggi-tinggi." Ardi hanya menunduk setiap kali mendengarnya. Tetapi di dalam hatinya, amarah bercampur dengan tekad semakin membara. Titik balik pertama. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis esai tentang mimpi masa depan. Hampir semua siswa menuliskan cita-cita yang dianggap keren. Jadi dokter, pengusaha sukses, atau pejabat.
Namun Ardi menulis sesuatu yang berbeda. Aku ingin jadi seseorang yang bisa menolong banyak orang. Karena aku tahu rasanya dihina, aku tahu rasanya ditinggalkan. Aku ingin suatu hari, kehadiranku bisa membuat orang lain merasa berharga. Tulisan itu membuat guru bahasa Indonesia tertegun. Meski nilainya tidak sempurna, isi esai itu begitu menyentuh. Guru itu kemudian diam-diam mendaftarkan tulisan Ardi ke lomba tingkat kabupaten. Tak disangka, Ardi berhasil meraih juara 2. Bagi kebanyakan orang, itu mungkin hal sepele. Tapi bagi Ardi, itu adalah kemenangan pertama dalam hidupnya. Saat namanya dipanggil di panggung, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Harga diri. Namun, bukannya mendapat apresiasi, beberapa teman malah berkata sinis. Ah, paling juga cuma kasihan doang, makanya dikasih juara. Jangan bangga dulu, Di. Itu cuma lomba ecek-ecek. Ardi hampir goyah lagi. Tapi ia ingat kata-kata Rani, jangan berhenti. Perpisahan. Ketika Ardi lulus SMA, ia berencana untuk kuliah. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Ayahnya semakin sakit, sementara ibunya tidak sanggup lagi berdagang seperti dulu. Semua beban kini ada di pundaknya. Sementara itu, Rani melanjutkan kuliah di kota besar. Sebelum pergi, ia sempat menemui Ardi di bawah pohon beringin dekat sekolah. Ardi, aku percaya suatu hari kamu akan jadi orang hebat. Jangan berhenti, ya, kata Rani sambil menahan tangis. Ardi menunduk, menahan perasaan yang berkecamuk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Ran. Tapi aku janji, aku nggak akan menyerah. Sejak hari itu, Ardi benar-benar sendiri. Kehidupan berat. Tahun-tahun setelah lulus menjadi masa yang paling berat. Ardi bekerja apa saja, kuli bangunan, buruh pabrik, bahkan kadang hanya mengumpulkan rongsokan. Tubuhnya kurus, tangannya kasar, tapi hatinya masih menyimpan api kecil bernama harapan. Malam-malam ia habiskan di warung kopi, membaca buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Buku tentang tokoh-tokoh besar, tentang orang miskin yang bangkit, tentang perjuangan hidup. Dari sanalah ia belajar bahwa jalan hidup bisa berubah jika ada tekad dan usaha keras. Harapan baru. Suatu malam, ketika Ardi membantu sebuah organisasi relawan di desa tetangga yang sedang mengadakan bakti sosial, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Saat melihat anak-anak kecil tersenyum karena mendapat buku gratis, melihat orang tua miskin lega karena mendapat beras, hatinya bergetar. Ini yang aku mau, gumamnya. Aku ingin hidupku berguna. Aku ingin menolong orang lain. Hari itu menjadi awal baru bagi Ardi. Meski masih miskin, ia mulai melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial. Ia belajar menjadi relawan, ikut membantu korban banjir, mengajar anak-anak yang putus sekolah, dan mendampingi orang tua yang kesepian. Setiap kali ia membantu, ia merasa luka-luka lama dalam dirinya perlahan sembuh. Namun, jalan di depannya masih panjang. Dan Ardi belum tahu bahwa suatu hari, ia akan benar-benar dikenal sebagai penolong banyak orang, bahkan oleh mereka yang dulu menghina dirinya. Hari-hari Ardi sebagai relawan awalnya penuh keterbatasan. Ia tidak punya kendaraan untuk bepergian jauh, tidak punya uang untuk membeli peralatan, bahkan sering harus berjalan kaki dari satu desa ke desa lain demi membantu kegiatan sosial. Tetapi, setiap kali melihat senyum orang-orang yang ia bantu, rasa lelah itu hilang. Relawan yang diremehkan. Suatu ketika, Ardi ikut serta dalam kegiatan bakti sosial di kota kecil dekat desanya. Organisasi sosial itu membutuhkan banyak tenaga untuk membagikan sembako kepada korban banjir. Ardi datang dengan semangat, meski hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya. Namun, setibanya di lokasi, beberapa relawan lain menatapnya sinis. "Siapa tuh? Kayak orang kampung banget," bisik salah seorang. "Kayaknya nggak punya pengalaman. Entar malah nyusahin kita aja," ujar yang lain. Ardi mendengarnya jelas. Hatinya kembali perih, seperti dulu di sekolah. Namun, kali ini ia memilih untuk menahan diri. Ia tidak membalas,
hanya bekerja lebih keras daripada siapapun. Saat relawan lain sibuk bercakap-cakap, Ardi mengangkat karung beras sendirian, menggotong kotak obat, bahkan membantu ibu-ibu menyeberang di jalan tergenang air. Ketua panitia, seorang pria berusia sekitar 40 tahun bernama Pak Surya, memperhatikan gerak-geriknya. "Anak muda, namamu siapa?" tanya Pak Surya setelah melihat Ardi berkeringat tapi tetap tersenyum. "Saya Ardi, Pak, dari Desa Sukamaju." Pak Surya mengangguk. "Kamu pekerja keras. Teruslah begitu. Orang yang benar-benar tulus jarang sekali." Ucapan itu menjadi energi baru bagi Ardi. Untuk pertama kalinya, ada sosok yang bukan sekadar teman sebaya, melainkan seorang pemimpin yang menghargai usahanya. Perubahan pandangan. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin aktif bersama organisasi relawan tersebut. Ia ikut dalam berbagai kegiatan, mengajar anak-anak jalanan, membersihkan lingkungan, hingga membantu korban bencana alam di daerah lain. Lama-kelamaan, orang-orang mulai mengenalnya. Meski awalnya hanya dianggap sebagai anak kampung miskin, sekarang ia dipandang sebagai sosok yang bisa diandalkan. Namun, Ardi tidak pernah melupakan luka masa lalunya. Dalam diam, ia masih menyimpan bayangan wajah-wajah yang dulu menghina dan menertawakannya. Ia tidak membenci, tapi luka itu menjadi bahan bakar semangatnya. "Kalau dulu mereka menganggapku sampah," batinnya, "biarlah sekarang aku jadi orang yang bermanfaat. Aku ingin mereka sadar, manusia tidak bisa diukur dari kekayaannya." Ujian berat. Suatu hari, organisasi relawan itu mendapat tugas berat. Membantu korban longsor di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Puluhan rumah hancur, banyak orang kehilangan tempat tinggal, bahkan beberapa masih hilang tertimbun tanah. Ardi ikut berangkat bersama tim. Perjalanan sangat sulit, melewati jalan terjal dan berlumpur. Banyak relawan yang menyerah di tengah jalan, tapi Ardi terus melangkah. Sesampainya di sana, pemandangan yang ia lihat membuat hatinya hancur. Anak-anak menangis, orang tua meratap, dan mayat-mayat masih belum ditemukan. Ardi ikut membantu menggali tanah dengan sekop seadanya. Tangan dan kukunya penuh lumpur, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, ia tetap bertahan. Salah seorang ibu yang kehilangan rumah mendekatinya. Dengan mata sembab, ia berkata, "Terima kasih, Nak. Kamu sudah bantu kami. Tuhan pasti membalas kebaikanmu." Ardi tertegun. Kata-kata sederhana itu membuat semua rasa sakit dan lelah lenyap. Ia merasa hidupnya kini punya arti, pujian dan iri. Setelah peristiwa longsor itu, nama Ardi mulai dikenal. Banyak media lokal yang menulis tentangnya, pemuda sederhana dari desa yang ikut berjibaku menolong korban bencana. Namun, di balik pujian itu, muncul pula rasa iri dari beberapa orang. Ada relawan lain yang mulai merasa tersaingi. "Ah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Dia cuma kerja kasar. Yang mikirin strategi kan kita," ujar salah satu relawan senior. "Kalau nggak hati-hati, anak itu bisa jadi lebih terkenal daripada kita," kata yang lain. Ardi tahu gosip itu, tapi ia memilih diam. Baginya, bukan popularitas yang ia cari, melainkan ketulusan. Ia percaya, kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Namun, tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya baru saja masuk ke fase penting. Bertemu sosok inspiratif. Suatu malam, setelah selesai kegiatan, Ardi dipanggil oleh Pak Surya. Mereka duduk berdua di sebuah warung kopi sederhana. "Ardi," kata Pak Surya sambil menatapnya serius, "kamu punya potensi besar. Bukan cuma sebagai relawan, tapi juga sebagai pemimpin. Kamu bisa memimpin orang lain untuk berbuat kebaikan." Ardi terkejut. "Saya? Pak? Mana mungkin. Saya cuma anak desa. Pendidikan saya saja pas-pasan. Apa orang mau mendengarkan saya?" Pak Surya tersenyum. "Pemimpin sejati bukan soal gelar atau kekayaan, tapi soal hati dan keteladanan. Kamu sudah membuktikan itu. Orang akan melihat ketulusanmu, bukan asal-usulmu." Percakapan itu menancap dalam hati Ardi.
Ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Pulang ke desa. Beberapa bulan kemudian, Ardi kembali ke desanya. Ia mendapati keadaan tidak banyak berubah, orang-orang masih sibuk dengan kehidupan masing-masing, sebagian masih memandangnya rendah. Namun, kali ini ia berbeda. Ia membawa semangat baru. Ia mulai mengajak anak-anak desa belajar bersama di malam hari. Ia meminjam buku dari kota, lalu mengajarkannya di balai desa. Awalnya hanya beberapa anak yang datang, tapi lama-kelamaan semakin banyak. Orang-orang tua di desa mulai memperhatikan. Meski masih ada yang sinis, perlahan-lahan mereka melihat manfaat dari kehadiran Ardi. Anak itu memang beda. Walau miskin, hatinya baik, kata seorang tetua desa. Kabar dari Rani. Suatu sore, saat Ardi sedang mengajar anak-anak, ia menerima pesan di ponselnya yang sederhana. Pesan itu dari Rani, sahabat lamanya. Ardi, aku dengar tentangmu dari berita. Aku bangga sekali. Ternyata kamu beneran gak pernah menyerah. Ardi membaca pesan itu berulang kali. Senyum merekah di wajahnya. Ia merasa mendapat dukungan lagi dari orang yang dulu percaya padanya. Namun, di sisi lain, pesan itu juga membangkitkan kerinduan yang ia pendam. Sudah lama ia tidak bertemu dengan Rani. Ia bertanya-tanya, apakah suatu hari mereka akan bertemu kembali, dan apakah Rani akan melihat perubahan besar dalam dirinya. Awal sebuah misi besar. Tak lama kemudian, bencana besar melanda daerah lain. Banjir bandang yang meluluh lantakkan ratusan rumah. Organisasi relawan tempat Ardi bernaung ditugaskan untuk turun tangan. Namun kali ini berbeda. Pak Surya menunjuk Ardi sebagai koordinator lapangan. Ardi, ini saatnya kamu membuktikan. Kamu akan memimpin tim. Aku percaya kamu bisa, ucap Pak Surya. Ardi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan akan diberi tanggung jawab sebesar itu. Tapi kemudian ia teringat masa-masa dihina, masa-masa ditertawakan, masa-masa dianggap tidak berguna. Kalau aku mundur sekarang, batinnya, aku sama saja membiarkan semua hinaan itu jadi kenyataan. Aku harus berani. Dengan suara mantap, ia berkata, "Baik, Pak. Saya siap." Itulah titik awal dari perjalanan baru Ardi, sebuah langkah yang akan mengubahnya dari pemuda biasa menjadi penolong banyak orang. Hari itu, langit mendung seakan ikut menangis atas nasib ratusan keluarga yang kehilangan rumah akibat banjir bandang di Kabupaten Sejahtera. Sungai besar meluap, air bercampur lumpur menerjang rumah-rumah, dan meninggalkan genangan setinggi dada orang dewasa. Organisasi relawan tempat Ardi bernaung ditugaskan untuk turun langsung. Tapi kali ini berbeda, Ardi ditunjuk sebagai koordinator lapangan. Rasa takut yang menyergap. Ketika Pak Surya mengumumkan hal itu, Ardi hampir tidak percaya. Ia merasa tubuhnya berat, pikirannya dipenuhi keraguan. Apa aku sanggup? Aku hanya pemuda kampung, belum pernah benar-benar memimpin, pikirnya. Namun, tatapan penuh kepercayaan dari Pak Surya membuatnya menelan rasa takut itu. Ia sadar, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Malam sebelum keberangkatan, Ardi duduk di teras rumahnya. Angin malam berembus pelan, sementara di kejauhan suara jangkrik bersahut-sahutan. Ia menatap langit gelap, lalu berbisik lirih. "Bapak, Ibu, doakan aku. Aku akan berusaha bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk orang lain yang butuh pertolongan." Perjalanan yang melelahkan. Keesokan paginya, Ardi memimpin rombongan relawan menuju lokasi bencana. Mereka membawa truk berisi logistik, beras, mie instan, air mineral, selimut, serta obat-obatan. Perjalanan tidak mudah. Jalan menuju desa yang terkena banjir rusak parah. Tanah longsor menutupi sebagian jalan, dan jembatan kecil roboh. Beberapa kali truk harus berhenti, lalu semua relawan turun untuk membantu mendorong. Ardi berada di depan, memastikan semuanya berjalan lancar. Meski tubuhnya lelah, ia tidak menunjukkan keraguan. Dalam hatinya, ia tahu, pemimpin harus memberi contoh, bukan sekadar memberi perintah. Pertemuan dengan korban.
Setibanya di lokasi, pemandangan yang mereka lihat membuat semua terdiam. Rumah-rumah hanya tersisa puing, pakaian basah bergelimpangan, dan orang-orang duduk lemas di pengungsian darurat. Anak-anak menangis, ibu-ibu sibuk menenangkan, sementara para pria berusaha menyelamatkan barang-barang seadanya. Seorang ibu tua menghampiri Ardi sambil menangis. "Nak, tolong kami. Kami tidak punya apa-apa lagi." Ardi menatapnya, lalu menggenggam tangan ibu itu erat-erat. "Tenang, Bu. Kami datang untuk membantu. Kami akan lakukan yang terbaik." Ucapannya sederhana, tapi membuat harapan kecil muncul di mata para pengungsi. Tantangan pertama, sebagai koordinator, Ardi harus mengambil keputusan cepat. Ia membagi tim menjadi beberapa kelompok. Kelompok logistik, membagikan makanan, minuman, dan selimut. Kelompok medis, membantu orang-orang yang sakit dan terluka. Kelompok kebersihan, membersihkan area pengungsian agar tidak menimbulkan penyakit. Namun, masalah segera muncul. Jumlah logistik ternyata jauh lebih sedikit dibanding jumlah pengungsi. Banyak orang berebut makanan, bahkan sampai hampir terjadi keributan. "Kenapa makanannya sedikit? Anak saya butuh susu," teriak seorang ibu. "Kalau gini caranya, kami bisa kelaparan," seru yang lain. Situasi mulai kacau. Beberapa relawan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ardi maju ke depan, berdiri di atas kursi plastik yang ia temukan, lalu berteriak, "Semua tenang. Saya tahu kita semua butuh makanan. Tapi percayalah, tidak ada satupun dari kalian yang akan ditinggalkan." Suara lantangnya membuat orang-orang terdiam. Ardi melanjutkan, "Kita bagi secara adil. Anak-anak dan orang tua didahulukan. Besok, bantuan tambahan akan datang. Mohon bersabar, kita lewati ini bersama-sama." Ucapan itu menenangkan sebagian besar pengungsi. Mereka akhirnya mengikuti instruksi. Ardi menghela napas lega. Itu pertama kalinya ia menghadapi kerumunan yang hampir ricuh, dan ia berhasil. Kepercayaan yang tumbuh. Malam itu, setelah semua tenang, beberapa relawan mendekati Ardi. "Di, kamu hebat. Kalau tadi kamu nggak maju, bisa kacau besar," kata salah seorang. "Benar. Kamu punya jiwa pemimpin. Nggak semua orang berani berdiri di depan begitu." Ardi hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku bukan hebat. Aku hanya ingat bagaimana rasanya ketika dulu aku butuh bantuan tapi tidak ada yang peduli. Aku tidak mau mereka merasakan hal yang sama." Cobaan kedua. Keesokan harinya, hujan deras kembali turun. Sungai yang sudah meluap makin berbahaya. Air masuk ke area pengungsian, membuat semua orang panik. "Ardi, kita harus evakuasi ke tempat lebih tinggi," teriak salah satu relawan. Tanpa pikir panjang, Ardi langsung mengambil kendali. Ia mengarahkan relawan untuk membantu anak-anak dan orang tua terlebih dahulu. Beberapa relawan mulai kelelahan, tapi Ardi terus memberi semangat. "Ayo, jangan berhenti. Setiap nyawa berharga." Dalam kekacauan itu, Ardi melihat seorang anak kecil terjebak di rumah setengah roboh. Air sudah mencapai pinggang, dan anak itu menangis ketakutan. Tanpa ragu, Ardi terjun ke air deras. Ia berenang melawan arus, mendekati rumah itu. Tubuhnya sempat terbentur kayu, tapi ia terus berjuang. Akhirnya, ia berhasil meraih anak itu, menggendongnya, lalu berenang kembali ke daratan. Orang-orang bersorak ketika melihatnya kembali dengan selamat. Ibu anak itu langsung berlari dan memeluk Ardi sambil menangis. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan kamu, anak saya sudah hilang." Ardi hanya tersenyum, meski tubuhnya gemetar kelelahan. Pengakuan. Berita tentang keberanian Ardi menyebar cepat. Beberapa wartawan lokal yang meliput bencana menulis tentangnya. Relawan muda selamatkan anak di tengah banjir. Foto Ardi menggendong anak kecil itu menjadi viral di media sosial. Banyak orang terharu melihat keberanian dan ketulusannya. Namun, bagi Ardi, pengakuan itu bukan tujuan. Saat ia duduk di tenda pengungsian malam itu,
Menatap anak-anak yang tertidur lelap dengan wajah tenang, ia berkata dalam hati, "Inilah yang aku cari. Bukan pujian, bukan penghargaan, tapi rasa damai karena bisa membuat orang lain merasa aman." Kembali ke desa. Setelah misi itu selesai, Ardi kembali ke desanya. Kali ini, sambutan berbeda ia terima. Orang-orang yang dulu menghina mulai melihatnya dengan kagum. Itu Ardi. Ya? Pemuda yang muncul di berita kemarin. Hebat juga dia. Siapa sangka anak yang dulu sering diejek, sekarang jadi pahlawan. Bahkan, beberapa orang yang dulu merendahkannya kini menunduk malu ketika bertemu dengannya. Ardi tidak sombong. Ia tetap menyapa dengan ramah, seolah tidak pernah ada luka masa lalu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa telah membuktikan sesuatu, bahwa hinaan bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Pesan dari masa lalu. Suatu sore, ketika Ardi sedang mengajar anak-anak di balai desa, ia mendapat sebuah pesan di ponselnya. Pengirimnya tidak lain adalah Rani. "Ardi, aku lihat berita tentangmu. Aku bangga sekali. Aku selalu percaya kamu bisa jadi orang hebat. Semoga suatu hari kita bisa ketemu lagi." Ardi menatap layar ponsel lama itu dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat masa sekolah, saat hanya Rani yang percaya padanya. Dalam hati, ia berjanji, "Rani, suatu hari kamu akan melihat sendiri bahwa kata-katamu tidak sia-sia. Aku akan terus berjuang." Tekad baru. Malam itu, Ardi kembali duduk di teras rumah. Angin malam kembali berembus, sama seperti malam ketika ia pertama kali menerima tanggung jawab besar. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa hanya anak desa yang hina. Ia kini seorang pemuda yang mulai menemukan jati dirinya, seorang penolong bagi banyak orang. Tapi Ardi tahu, perjalanan masih panjang. Jika selama ini ia hanya membantu di lingkup kecil, suatu hari ia ingin bergerak lebih besar. Membangun organisasi sendiri, menyentuh lebih banyak nyawa, dan menjadikan hidupnya sepenuhnya untuk kemanusiaan. Nama Ardi perlahan mulai dikenal di berbagai tempat. Foto dirinya yang viral saat menyelamatkan anak dari banjir membuat banyak orang penasaran. Namun bagi Ardi, popularitas bukan tujuan. Justru hal itu membuatnya semakin berpikir, apa langkah berikutnya? Gagasan besar. Suatu malam, Ardi kembali duduk bersama Pak Surya di warung kopi sederhana. Setelah sekian lama ikut kegiatan relawan, ia memberanikan diri menyampaikan gagasan yang selama ini ia simpan. "Pak," katanya sambil menatap serius, "saya ingin mendirikan kelompok relawan di desa saya sendiri. Bukan hanya untuk bencana, tapi juga untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan orang kecil." Pak Surya terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ardi, itu cita-cita besar. Kamu yakin sanggup memimpin?" Ardi mengangguk mantap. "Kalau saya tidak mulai, siapa lagi? Saya sudah merasakan bagaimana rasanya jadi orang yang tidak dianggap. Saya ingin orang lain tidak merasakannya." Pak Surya menepuk bahunya. "Kalau begitu, lakukanlah. Aku akan mendukungmu sebisa mungkin." Awal yang sulit. Ardi mulai merintis kelompok kecil yang ia beri nama Harapan Bersama. Awalnya hanya terdiri dari 5 orang, dirinya, 2 pemuda desa, dan 2 mahasiswa dari kota yang ia kenal saat kegiatan relawan. Mereka memulai dari hal kecil, mengajar anak-anak desa membaca, membagikan makanan sederhana untuk keluarga miskin, dan membersihkan lingkungan sekitar. Namun, seperti biasa, tidak semua orang mendukung. "Ngapain capek-capek nolong orang? Hidupmu sendiri aja susah. Ardi itu sok pahlawan. Nanti juga berhenti sendiri." Hinaan itu kembali datang, bahkan dari tetangga dekatnya. Ada yang mencibir, ada yang menertawakan, ada pula yang iri karena takut tersaingi. Ardi menunduk sebentar, tapi tidak goyah. Dalam hatinya ia berkata, "Kalau aku menyerah sekarang, aku kembali ke titik nol. Biarlah mereka bicara, aku akan buktikan dengan tindakan." Dukungan tak terduga. Di tengah cemoohan, ada juga dukungan.
Ibu-ibu desa mulai senang karena anak-anak mereka bisa belajar gratis. Beberapa bapak petani membantu menyumbangkan hasil panen untuk kegiatan sosial. Bahkan kepala desa akhirnya mengundang Ardi. "Ardi, aku dengar banyak tentang kegiatanmu. Awalnya aku ragu, tapi ternyata kamu benar-benar tulus. Desa ini butuh anak muda seperti kamu." Kepala desa lalu menawarkan balai desa untuk dipakai sebagai pusat kegiatan. Itu menjadi langkah besar bagi kelompok kecil Ardi. Pertemuan kembali dengan Rani. Suatu sore, ketika Ardi sedang mengajar anak-anak di balai desa, sebuah mobil berhenti di depan. Dari dalam turun seorang perempuan muda dengan wajah yang tidak asing. "Rani." Ardi tertegun. Setelah bertahun-tahun, sahabat masa sekolahnya kini berdiri di hadapannya. "Ardi," kata Rani sambil tersenyum haru. "Rani, benarkah ini kamu?" Ardi hampir tidak percaya. Mereka berdua saling menatap lama. Rani kemudian berkata, "Aku dengar semua tentangmu. Aku bangga sekali. Ternyata kamu menepati janji waktu itu, untuk tidak menyerah." Air mata menetes di sudut mata Ardi. Ia teringat masa-masa saat hanya Rani yang percaya padanya. "Aku bisa bertahan karena kata-katamu dulu," kata Ardi pelan. Sejak hari itu, Rani sering membantu Ardi dalam kegiatannya. Dengan latar belakang pendidikannya di kota, ia memberi banyak ide baru. Kehadirannya membuat semangat Ardi semakin besar. Ujian bencana besar. Beberapa bulan kemudian, bencana jauh lebih besar datang. Gempa bumi melanda daerah lain, menewaskan ratusan orang dan menghancurkan ribuan rumah. Bantuan dari berbagai daerah berdatangan, termasuk dari kelompok kecil Ardi. Ini adalah ujian terberat yang pernah ia hadapi. Skala bencana jauh lebih besar, korban jauh lebih banyak, dan situasi jauh lebih kacau. Saat timnya tiba di lokasi, mereka melihat rumah-rumah rata dengan tanah, orang-orang menangis mencari keluarga, dan mayat-mayat ditutupi kain seadanya. Ardi merasakan dada sesak. Ia hampir tidak sanggup menahan air mata. Tapi ia tahu, sebagai pemimpin, ia tidak boleh goyah. Keputusan sulit. Di hari ketiga, tim Ardi menemukan seorang anak kecil yang terjebak di reruntuhan rumah. Tangisannya terdengar lirih dari balik tumpukan beton. Namun, saat mereka berusaha menyelamatkan, seorang relawan medis berlari ke arah Ardi. "Ardi, kita kekurangan obat. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit lapangan, beberapa korban bisa meninggal." Ardi terjebak dalam dilema, fokus menyelamatkan anak yang terjebak, atau segera mengantar obat-obatan agar korban lain bisa ditolong. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata mantap, "Kita bagi tim. Saya ikut turun langsung menyelamatkan anak itu. Tim lain segera antar obat." Dengan penuh risiko, Ardi turun ke reruntuhan. Tangan dan kakinya terluka oleh pecahan beton, tapi ia terus menggali. Akhirnya, anak itu berhasil ditarik keluar, meski tubuh Ardi penuh luka. Anak itu menangis lalu memeluk leher Ardi erat-erat. Orang-orang di sekitar bersorak haru, luka dan penghargaan. Setelah kejadian itu, Ardi harus dirawat sementara karena luka-lukanya. Namun, berita tentang keberaniannya kembali menyebar luas. Kali ini bukan hanya media lokal, tapi juga nasional. Banyak orang menulis tentang pemuda sederhana yang selalu hadir di garis depan bencana. Donasi mulai berdatangan untuk mendukung kelompoknya. Namun, bagi Ardi, penghargaan bukan yang ia kejar. Saat beristirahat di tenda medis, ia berkata pada Rani, "Kalau suatu hari aku tidak ada, aku ingin orang-orang tetap melanjutkan ini. Aku tidak ingin kebaikan berhenti hanya karena aku berhenti." Rani menggenggam tangannya erat. "Kamu tidak sendiri, Ardi. Aku akan selalu ada membantumu. Dan sekarang, banyak orang sudah percaya pada perjuanganmu." Rasa iri yang muncul. Namun, semakin besar nama Ardi, semakin banyak pula orang yang iri. Ada relawan lain dari organisasi berbeda yang mulai menyebarkan fitnah. Ardi itu hanya cari sensasi. Dia sengaja membuat dirinya pahlawan supaya terkenal. Isu-isu itu sampai juga ke telinga Ardi. Untuk sesaat, hatinya perih.
seperti kembali ke masa lalu ketika dihina. Tapi ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau dulu aku menyerah karena hinaan, aku tidak akan sampai di sini. Biarlah mereka bicara. Aku hanya akan terus membuktikan dengan perbuatan." Cahaya Harapan. Beberapa bulan setelah bencana gempa itu, kelompok Harapan Bersama berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya 5 orang, kini sudah puluhan relawan bergabung. Mereka tidak hanya dari desa Ardi, tapi juga dari kota-kota lain. Balai desa yang dulu sepi kini ramai dengan kegiatan. Kelas belajar, pelatihan keterampilan, hingga posko kesehatan gratis. Orang-orang yang dulu menghina Ardi kini justru datang meminta nasihat. Mereka kagum pada perubahan yang terjadi. Suatu hari, seorang bapak yang dulu sering mengejeknya datang dan berkata lirih, "Ardi, maafkan saya. Dulu saya salah menilai kamu. Ternyata kamu jauh lebih mulia dari kami semua." Ardi tersenyum, lalu menjawab, "Pak, tidak ada yang salah. Semua orang punya masa lalu. Yang penting sekarang, mari kita saling bantu." Titik balik. Malam itu, ketika semua relawan berkumpul, Ardi berdiri di depan mereka. Dengan suara lantang ia berkata, "Kita semua pernah mengalami jatuh, pernah dihina, pernah diremehkan. Tapi lihatlah sekarang, kita bisa bangkit, dan kita bisa menolong banyak orang. Itu yang membuat hidup kita berharga." Tepuk tangan menggema. Rani yang berdiri di sampingnya menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, Ardi tahu, jalan ini belum selesai. Masih banyak orang di luar sana yang butuh pertolongan. Dan ia siap, apapun yang terjadi. Namun, ia juga sadar, semakin tinggi ia berdiri, semakin besar ujian yang menantinya. Pagi itu, udara di kota kecil tempat Arif tinggal terasa berbeda. Matahari bersinar hangat, burung-burung berkicau, dan orang-orang tampak sibuk menata lapak dagangannya di pasar. Namun, suasana hatinya jauh lebih hangat dari sekadar sinar mentari. Hari ini adalah hari yang sudah lama ia nantikan, hari peresmian Yayasan Harapan Bersama, sebuah lembaga sosial yang ia bangun dari nol untuk menolong orang-orang yang dulu bernasib sama dengannya. Gedung yayasan itu tidak megah, tapi kokoh dan penuh makna. Dindingnya dicat putih bersih dengan aksen biru, halaman depannya ditata sederhana dengan bunga-bunga yang ditanam oleh anak-anak asuh mereka. Sebuah papan nama besar terpasang di depan. Yayasan Harapan Bersama. Dari luka, tumbuh kekuatan. Arif berdiri di depan pintu masuk, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Tidak ada jas mahal, tidak ada penampilan berlebihan. Ia tetap menjadi Arif yang sederhana. Namun kali ini, matanya berbinar penuh percaya diri. "Mas Arif, banyak wartawan sudah datang. Mereka ingin wawancara," ujar Sinta, adik perempuannya, sambil tersenyum. Arif mengangguk. "Baik, biar nanti setelah acara. Sekarang biarkan mereka lihat dulu apa yang kita kerjakan." Hari itu, ratusan orang hadir. Ada warga miskin yang dulu pernah dibantunya, anak-anak yatim piatu yang kini sudah sekolah berkat dukungan yayasan, juga pejabat pemerintah yang akhirnya ikut mendukung. Bahkan, beberapa orang kaya yang dulu pernah menghina keluarganya, kini duduk di kursi tamu undangan, dengan wajah yang tampak canggung sekaligus menyesal. Peresmian yayasan. Acara dimulai dengan sambutan dari kepala desa. Suaranya lantang, memuji perjuangan Arif. "Siapa yang tidak kenal Arif?" katanya. "Dulu, dia hanyalah pemuda biasa, sering dihina karena hidup miskin. Tapi sekarang, ia justru berdiri di sini, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menolong banyak orang. Kita patut belajar darinya." Tepuk tangan bergemuruh. Banyak mata mulai berkaca-kaca. Ketika tiba gilirannya berbicara, Arif naik ke panggung. Tangannya sedikit bergetar, tapi hatinya mantap. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam," serempak hadirin menjawab. Arif tersenyum. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di sini karena saya pernah jatuh. Saya pernah dihina, dianggap tidak berguna. Tapi justru dari sana saya belajar,
bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berharga. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah anak-anak yatim piatu yang duduk di barisan depan. Dulu saya juga sering lapar, sering menangis karena merasa sendirian. Tapi hari ini, saya tidak ingin ada lagi anak yang merasa seperti itu. Yayasan ini bukan milik saya, tapi milik kita semua. Tempat ini adalah bukti bahwa luka bisa menjadi sumber kekuatan, jika kita mau bangkit. Suasana hening, lalu meledak dengan tepuk tangan panjang. Banyak orang yang menunduk, menahan air mata. Pertemuan tak terduga. Setelah acara selesai, orang-orang berkerumun, mengucapkan selamat dan berterima kasih. Di antara kerumunan itu, muncul seorang pria setengah baya dengan wajah yang sudah tak asing lagi bagi Arif, Pak Herman, orang kaya yang dulu paling sering menghina keluarganya. Wajah Pak Herman tampak penuh rasa bersalah. Ia mendekat dengan langkah pelan, lalu berhenti tepat di depan Arif. "Arif," suaranya bergetar. Aku dulu salah besar. Aku sering menghina keluargamu. Aku menyesal." Arif menatapnya lekat-lekat. Ingatan masa lalu berkelebat, saat dirinya ditertawakan, saat ibunya dihina. Namun hatinya kini berbeda. Luka itu sudah sembuh, digantikan dengan ketulusan. "Pak Herman," ujar Arif dengan suara tenang, "saya sudah memaafkan sejak lama. Karena tanpa hinaan Bapak dulu, mungkin saya tidak akan sekuat sekarang." Pak Herman tertegun. Air matanya menetes. Ia lalu menjabat tangan Arif dengan erat. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Pemandangan itu membuat banyak orang tersentuh. Mereka sadar, tidak ada dendam di hati Arif. Yang ada hanyalah kasih sayang dan niat untuk terus menolong. Menolong dengan hati. Hari-hari setelah peresmian yayasan, kehidupan Arif semakin sibuk. Banyak orang datang meminta bantuan. Ada anak-anak yang butuh biaya sekolah, ada janda tua yang sakit-sakitan, ada pemuda pengangguran yang ingin belajar bekerja. Arif tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, tapi ia membentuk tim relawan. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang dulu pernah ia tolong. Mereka dengan sukarela membantu, karena merasa sudah menemukan arti hidup. Suatu hari, seorang wartawan bertanya, "Mas Arif, apa yang membuatmu kuat menghadapi semua ini?" Arif tersenyum. "Karena saya tahu rasanya berada di posisi mereka. Saya tidak ingin ada orang lain yang merasakan sakit yang sama. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menghina. Lebih baik kita saling menguatkan." Kata-kata itu kemudian dimuat di banyak media, membuat nama Arif semakin dikenal luas. Tapi, ketenaran tidak mengubah dirinya. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap menyapa siapa saja yang ditemuinya di jalan. Balas budi dari orang-orang yang dulu ditolong. Setahun kemudian, yayasan itu berkembang pesat. Donasi berdatangan, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Banyak anak yatim yang dulu disekolahkan oleh Arif kini berhasil masuk perguruan tinggi. Beberapa pemuda yang dulu putus asa kini bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Suatu malam, mereka semua berkumpul di halaman yayasan. Tanpa sepengetahuan Arif, mereka menyiapkan sebuah kejutan. Ketika Arif datang, ia mendapati puluhan orang berdiri dengan lilin menyala, membentuk lingkaran. Di tengahnya ada sebuah spanduk bertuliskan, "Terima kasih, Arif. Engkau penolong kami." Anak-anak kecil berlari memeluknya, para pemuda bersalaman erat, para ibu meneteskan air mata. "Kalau bukan karena Mas Arif, saya sudah berhenti sekolah. Kalau bukan karena Mas Arif, saya sudah menyerah hidup. Kalau bukan karena Mas Arif, saya mungkin tidak akan ada di sini." Arif berdiri terpaku. Dadanya sesak oleh haru. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Jangan berterima kasih pada saya," ucapnya dengan suara bergetar. "Terima kasihlah pada Tuhan, karena Dialah yang memberi kita jalan. Saya hanya perantara." Namun semua orang tahu, tanpa Arif, mereka tidak akan berdiri sekuat hari ini. Penutup yang mengharukan. Waktu berjalan. Arif semakin dikenal sebagai sosok inspiratif.
Banyak undangan datang untuk berbicara di seminar, banyak penghargaan ia terima. Namun di hatinya, ia hanya ingin satu hal, agar tidak ada lagi orang yang merasa sendirian di dunia ini. Malam itu, setelah semua orang pulang dari kejutan yang mereka buat, Arif duduk sendirian di teras yayasan. Ia menatap langit penuh bintang, lalu teringat pada masa lalunya, saat ia sering menangis dalam gelap, merasa tidak berharga. Kini, keadaan berbalik. Dari pemuda yang dulu dihina, ia menjadi penolong bagi banyak orang. Dari anak yang dulu miskin, ia kini menjadi sumber harapan. Arif tersenyum, meneteskan air mata syukur. Ya Allah, terima kasih telah membalikkan hidupku. Izinkan aku terus menolong, sampai akhir hayatku. Bintang-bintang di langit seakan berkilau lebih terang malam itu. Dan begitulah, kisah Arif berakhir. Seorang pemuda yang pernah dipandang rendah, kini berdiri tinggi bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi karena hati yang tulus menolong sesama. Cerita selesai.